Oh, bentar lagi pemilihan kepala desa nih. Udah tahu belum calonnya? Mau nyoblos siapa? Belum sih Pak, karena saya nggak mikir jauh ke sana. Jujur saya masih banyak kebutuhan yang besar kayak kebutuhan listrik, kebutuhan sekolah anak, kebutuhan pokok rumah tangga. Bahkan sampai sekarang saya belum mikir untuk memilih calon karena menurut saya nggak ngaruh di kehidupan saya Pak. Justru karena apa? Hidup sudah berat, kita harus pintar-pintar memilih calon buat kehidupan yang lebih apa kedepannya biar nggak terlalu berat. Udah berat malah tambah berat kan? Nah, asal pilih. Benar, jujur tapi saya juga iri sama orang yang hidupnya sudah mapan. Mereka bisa ngomongin idealisme demokrasi sementara kita yang rakyat bawah kerjanya cuma menghitung uang receh setiap harinya. Iya ngerti, cuman jangan sampai karena kesulitan ekonomi itu kita jadi pasrah. Jadi nggak, jadi pas pemilihan tuh asal pilih. Ya, Pak Malik, Pak Nawaf, udah ngomong ke apa iki? Pak Vero, Biasa aku tak nyempel di sini dulu ya. Pak Vero pasti tim ses Pak Budi ya. Jelas toh ya. Veronica tim suksesnya Pak Budi Al-In. Kan Mbak Vero tim ses Pak Budi nih. Kalau apa sih yang Pak Budi akan lakukan kalau dia menang untuk 5 tahun ke depan ya untuk daerah kita terutama? Pas banget. Pertanyaan yang bagus. Pak Budi itu programnya banyak banget. Ada posyandu, perbaikan jalan, UMKM. Apalagi Pak Nawar gajinya berapa? Saya UMR Pak. UMR. Pas toh UMR nanti kalau ada program dari Pak Budi pasti ada tambah-tambahan bisa masuk kantong nanti. Pokoknya banyak, saya nggak bisa sebutkan, nanti saya kirimkan aja ke WA ya soal program kerja dari Pak Budi. Nah mumpung kalian masih ngomongin yang anget-anget ini soal pilkada, kan karena Pak Budi ini orangnya perhatian sama rakyatnya, terus Pak Budi itu tahu, apalagi Pak Nawaf kan tadi saya dengar moving sedikit masih ada keluhan soal finansial ya. Ya, kebutuhan pokok lah rumah tangga. Ada bulan ini toh. Ya semua harus selesai Nah, lunas. pas banget. Iki Pak Budi nitip sama saya kan. Saya kan sebagai tim sukses yang amanah. Pak Budi kasih untuk saya untuk menyebarkan amplop cantik ini buat yang mau pilih Pak Budi. Ini dalamnya uang untuk uang transport ya. Transport dari Pak Budi ini maksudnya apa Mbak? Jadi gini loh Mas Nawaf, kan Pak Budi ini paham sekali sama warganya, ingin membantu warganya supaya nanti kalau ke tempat coblosan nggak ada transport atau nggak ada kendaraan jenengan kan nanti bisa pakai gokar toh. Nah, Enggak, saya udah punya mobil. oh udah punya mobil ya enggak apa-apa, justru nek udah punya mobil lumayan toh Pak Malik, iso masuk kantong, iso go karaoke. Belum atas sewu Pak, lumayan. Pak Nawaf bareng kan lumayan, go karo 20.000. Sisane iso nggo tuku beras, ndok, terus kayak mau SPP ini 150 toh, saya turah. Iki amanah Pak Budi loh. Wah, murahnya Mbak Vero, nggak bisa ini. Jelas politik uang. Agama ini Pak Budi. Bukan kayak gitu Pak Malik, ini kan bentuk perhatian dari Pak Budi untuk warganya, jadi jangan
salah artikan. Tapi kalau tak pikir-pikir benar juga sih omongannya Pak Malik, Pak. Ini praktik politik uang. Bukan politik uang, namanya aja politik sekarang udah dinormalisasikan kayak gini, udah jadi hal yang biasa. Politik kalau nggak ada uang tuh namanya bukan politik. Justru karena dibiasakan, dinormalisasikan, jadinya terus terjadi, nggak bisa hilang-hilang ini. Duh, Pak Malik ini terlalu idealis jadi orang. Bukan masalah dinormalisasikan atau dibiasakan, Pak. Ya, kita sebagai manusia, kebutuhan kita kan banyak. Jelas yang utama itu adalah uang. Iya. Gelem rak Pak Nawaf, jangan bimbang dan jangan ragu. Saya masih mikir-mikir sih, karena kebutuhan saya juga nyata ini sebenarnya di rumah tangga. Ayo, Pak Malik ini tidak mengerti ya. Ada apa nih ribut-ribut? Weh, Bu Anggi, ini Mbak Vero lagi bagi-bagi katanya buat uang transport. Oh, buat uang transport. Tapi kalau buat uang transport itu bukannya syaratnya itu berarti kita nggak boleh memihak ke salah satu calon loh, Mbak? Jadi gini loh Bu Anggi, saya jelaskan ya. Saya kan ini tim suksesnya dari Pak Budi. Nah, jadi ini adalah bentuk perhatian Pak Budi untuk warganya. Karena Pak Budi sudah memberikan perhatian dan bantuan serta mengerti kebutuhan warganya, otomatis kan kita sebagai manusia yang sadar diri ya memberikan suara kita juga untuk bapaknya, atau bapaknya kan sudah bantu kita ini kasih uang transport seperti itu Bu Anggi. Jadi jangan salah paham. Ini Bu amplopnya. Jujur, saya masih bingung di sini karena di sisi lain ini praktek politik uang yang nggak bisa dinormalisasikan di negara kita, tidak bisa diterima. Tapi di sisi lain kebutuhan pokok juga mendesak saya untuk menerima uang ini. Bagaimana menurut Ibu? Justru itu, Pak. Di masyarakat kita ini udah terlalu dinormalisasikan ya, kayak gitu. Kalau misalnya masyarakat tetap cuek, masyarakat tetap diem, ya praktik kayak gini tuh nggak bakal berhenti, nggak bakal selesai. Betul Bu Anggi, karena suara kita ke depannya tuh nentuin masa depan masyarakat juga. Ini uang tuh cuman bertahan 2 hari aja, 5 tahun ke depan nggak tahu kita programnya kayak mana. Dulu saya kembalikan, mohon maaf sekali saya nggak bisa menerima uang ini karena ini bagian dari praktek money politik. Saya ingin memilih berdasarkan hati nurani saya dan program paslon yang akan saya pilih. Sampaikan juga ya Mbak ke calon yang Mbak dukung, kalau masyarakat itu lebih ke kepercayaan daripada isi amplop itu. Ya udah deh, kalau memang jenengan ini nggak mau, ya saya nggak bisa maksa juga. Ya udah ya, permisi. Makasih ya Bu Anggi, ternyata masih ada yang bisa mengingatkan warga. Ya betul, karena demokrasi yang sehat itu memang berawal dari masyarakat yang bisa menolak politik uang. Pilihlah pemimpin karena integritas, bukan karena uang. Jangan salah pilih paslon, jangan jual suara kita. Politik uang merusak masa depan negara. Mari wujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat. Dadah. Sis. If the sun